Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Christina. Dalam video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yang dimana dalam video ini saya akan membahas mengenai kursor. Kursor merupakan suatu variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang terdiri atas lebih dari satu row atau record. Kursor digunakan dalam SQL untuk menampilkan data yang tersimpan di dalam database. Tahapan dalam proses membuat kursor yaitu yang pertama kita deklarasikan dulu. Dalam tahap ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah kursor. Nah, struktur sintak dasarnya itu declare cursor name, cursor for select statement. Kemudian ada open. Dalam tahap ini digunakan untuk membuka atau mengaktifkan sebuah kursor. Sintaknya itu open cursor name. Kemudian ada fetching data atau mengambil data yang digunakan untuk mengambil data dari sebuah kursor dan ditampung dalam sebuah variabel yang telah ditentukan. Struktur sintaknya itu fetch cursor name into variable list. Kemudian ada close yang digunakan untuk menutup atau menonaktifkan sebuah kursor. Struktur sintak dasarnya itu close cursor name. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu kursor. Di sini saya akan membuat beberapa tabel lagi, yaitu tabel transaksi dan juga tabel total transaksi. Kemudian saya akan menginsertkan data ke tabel transaksi. Oke, akan saya percepat saja untuk mengurangi durasi. Oke, kedua tabel tersebut sudah jadi. Tujuan saya membuat tabel transaksi ini adalah untuk menampung data-data transaksi dari pelanggan yang melakukan transaksi. Kemudian untuk tabel total transaksi itu gunanya untuk menampung jumlah total transaksi tiap member. Pertama kita buat store prosedur terlebih dahulu. Dengan nama hitung total. Dia menggunakan parameter in dan juga out. Kemudian di sini kita set variabel total transaksi menjadi select sum jumlah from tabel transaksi where ID pelanggan sama dengan ID.
Oke, kemudian kita call hitung total, masukkan parameternya, itu inputnya 1 dengan outputnya menggunakan variabel total transaksi. Dan peiteran. Oke, berhasil. Oke, kemudian barulah sekarang kita buat kursornya. Masih sama, kita menggunakan delimiter dengan tanda $. Kemudian create procedure. Nama prosedurnya kita namakan kursor transaksi. Kemudian bikin. Nah, di sini kita deklarasikan variabel-variabel yang kita perlukan, yaitu yang pertama ada ID kursor dengan tipe integer. Kemudian ada declare nama kursor dengan tipenya varchar 50. Kemudian kita declare done dengan nilainya integer, defaultnya 0. Kemudian kita declare nama kursornya prot record, kemudian kursor, for kemudian kita select ID pelanggan dan juga nama pelanggan from tabel pelanggan, order by ID pelanggan. Kemudian kita deklarasikan handlernya. Handler ini dibuat ketika pembacaan row mencapai akhir. Sintaknya itu declare continue handler for SQL state 0 2000 set dan sama dengan 1. Kemudian kita hapus seluruh data yang ada dalam tabel total transaksi dengan sintak truncate tb total transaksi. Kemudian kita buka kursornya dengan sintak open prot record. Dan ini ada perulangan while not done, do. Kemudian kita akan masukkan nilai kursor ke dalam variabel ID kursor dan nama kursor dengan sintak fetch prot record into ID kursor dan nama kursor. Nah, di sini kita panggil store prosedur yang tadi sudah kita buat, yaitu store prosedur hitung total untuk menghitung jumlah total dengan parameter in, ID kursor, dan out, itu variabel total transaksi. Kemudian sini ada kondisi if variabel total transaksi is null, then kita set total transaksi sama dengan 0.
and if. Kemudian if not done, then insert into tabel total transaksi values, ID kursor, nama kursor, dan juga variabel total transaksi. Kemudian akhir dari if-nya kita end if. Kemudian akhir perulangannya end while, dan kita tutup kursornya dengan close broad record. Kemudian akhir dari prosedurnya kita end dolar dan juga delimiter titik koma. Oke, kita jalankan. Oke, sukses. Sekarang kita panggil prosedurnya dengan call kursor transaksi. Jalankan. Nah, ini sudah terlihat total transaksi dari setiap member dengan ID-nya 1 dan 4. Sekarang coba kita masukkan data lagi ke tabel transaksi. Sini kita ubah ID-nya menjadi 4. Dan juga jumlahnya kita ganti. Oke, kita run. Oke, sukses. Kita lihat di tabel transaksi. Oke, datanya sudah masuk. Sekarang coba kita call kursor transaksi. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah transaksi setiap member. Baik, segitu saja video saya tentang kursor kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih.